Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 1-8. Judul renungan kita adalah menghadapi ketidakpastian. Dunia ini penuh ketidakpastian, siang yang terik bisa berganti mendung dalam sekejap. Arah angin tidak bisa dikendalikan, iklim dan cuaca tidak menentu. Ekonomi mengalami fluktuasi, harga saham bisa merosot atau meroket drastis. Politik dan kebijakan para pemimpin juga bisa berubah. Menghadapi ketidakpastian itu, kita bisa menjadi gamang, penuh kecemasan, namun bisa juga menjadi serakah, egois, serta tidak mempedulikan orang lain. Nas ini memberikan kita setidaknya 3 pedoman hikmat dalam menghadapi dunia yang serba tidak pasti. Pertama, belajarlah memberi. Ketika kita dengan murah hati menaburkan berbagai kebaikan, maka suatu saat nanti kita juga akan menuainya. Banyak hal yang kita nikmati saat ini sebagai buah kebaikan yang kita perbuat di masa lalu. Kedua, beranilah mengambil resiko dalam hidup, ayat 3-5. Mencemaskan segala sesuatu hanya akan menghentikan langkah kita. Namun tentunya tindakan ini perlu dibarengi hikmat, agar kita dapat berjalan menurut kehendak Allah. Ketiga, bekerjalah dengan giat, namun jangan lupa menikmati hidup. Keseimbangan antara bekerja dan beristirahat mesti dijaga. Kita juga harus mempersiapkan diri untuk masa depan, termasuk untuk kehidupan di kekekalan. Syukurlah, Allah selalu bersama kita dalam setiap situasi. Dia tetap memegang kendali dan otoritas sekalipun di tengah ketidakpastian yang kita hadapi. Namun dia tidak ingin kita hanya berpangku tangan, melainkan agar tetap aktif dan produktif, yakni dengan mengerjakan dan menyebarkan kebaikan selama kita di dunia ini. Tuhan meminta kita menabur serta menghasilkan tindakan kebaikan untuk memberi pengharapan di dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Oke, mari kita membaca renungannya ya. Analisanya ya. Bagaimana Anda memaknai kehidupan ini dan menilai setiap peristiwa dalam kehidupan Anda? Caranya gimana ya? Saudara, mari kita lihat, kita mau analisa ya, Pengkhotbah 11 ayat 1-8. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkan kembali lama setelah itu. Berikanlah bagian pada 7, bahkan pada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi atas bumi. Bila awan-awan sorot mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkan ke atas bumi, dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tengah pohon itu jatuh, disitulah dia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-keduanya sama-sama baik. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau seorang panjang umurnya, biarlah dia bersuka cita di dalamnya. Tapi hendaklah dia ingat akan hari-hari yang gelap. Karena banyak jumlahnya, segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Oke, mari sekarang kita lihat ya. Apa artinya melempar roti ke dalam air? Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkan kembali. Saudara, saya malah mencari referensi gitu ya, di terjemahan Alkitab yang versi mudah dibaca. Karena bagi saya ini agak sulit ini ya. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkan kembali lama setelah itu. Nah, lemparkan roti ke air kan roti ini nyunyut gitu ya. Kena air kan rusak rotinya. Kok bisa mendapatkannya kembali lama setelah itu tuh? Gimana ini? Ini agak membingungkan gitu ya. Nah, tapi di anehnya ya, di terjemahan versi mudah dibaca, ini ngomong gini, ini beda sekali nih. Lakukanlah yang baik kemanapun engkau pergi. Setelah itu, yang baik yang engkau lakukan itu akan kembali kepadamu, bumerang nih berarti ya. Berarti, kalau melihat seperti ini, lemparkanlah roti ke air. Itu ada sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan, bukan? Betul ya? Jadi sebenarnya apa sih artinya lemparkanlah rotimu ke air ini? Ini kan kayak peribahasa yang membuat kita menebak-nebak ya. Artinya ini opo ini ya. Nah, ayat ini unik ya. Terus terang saya aku ini unik. Karena kita sama-sama tahu lempar roti ke air itu seolah tuh nggak ada manfaatnya. Tapi
Kalau kita pikir-pikir mungkin ada manfaatnya ya. Jadi kalau Anda ke Thailand itu Anda wisata ke Sungai Chao Phraya, itu kan memberikan pada ikan-ikan tuh kayak ada roti-roti, atau roti kering atau roti apa waktu itu ya. Pokoknya ada. Dan mereka makan loh. Jadi maksudnya mungkin terinspirasi daripada peristiwa di Sungai Chao Phraya gitu ya. Mungkin kita melempar roti ke air, itu memberikan kebaikan kepada ikan itu. Itulah sebabnya kenapa di terjemahan versi mudah dibaca, lempar roti ke air itu diibaratkan melakukan kebaikan. Even, bahkan kepada orang yang mungkin Anda anggap remeh. Saudara misalkan ya, kalau saudara lewat sungai, ya dalam hal ini sungai Chao Phraya tadi ya, apakah memang ada kewajiban untuk memberikan roti? Jawabannya ya tidak. Tapi kalau Anda memberikan roti ya baik ya, ikannya mungkin kamsya-kamsya, terima kasih gitu ya toh. Kalau bisa ngomong kayak gitu ya toh. Jadi artinya melempar roti ke air kemungkinan besar. Ini artinya berarti memberikan atau melakukan kebaikan kepada orang yang mungkin dianggap remeh. Ya, seperti itu. Nah, karena kita tidak tahu ya, apa hasilnya, apa gunanya kita melakukan hal tersebut. Saudara, kalau kita melakukan suatu kebaikan, itu bukan karena kita tuh mengharapkan adanya balasan. Itu yang penting. Tujuan daripada orang memberikan atau melakukan kebaikan kepada orang yang memang miskin atau memang orang-orang yang terpinggirkan gitu ya. Karena kita tahu orang itu tidak bisa membalas kebaikan kita. Karena itu, lakukanlah kebaikan tanpa mengharapkan suatu balasan. Kalau toh pun misalkan kita akan mendapatkan balasan dari tindakan kita, itu menunjukkan bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa orang yang kita tolong itu tidak sia-sia dan selalu mengingat perilaku kita yang baik, yang pernah dia rasakan sebelumnya. Ya, gitu ya. Jadi mungkin kita tidak banyak ya lihat daripada hasil itu, tapi banyak pada satu waktu ada orang yang datang kepada kita, terus orang itu mengucap syukur kepada Tuhan karena apa yang kita kerjakan kepada dirinya itu mengubah kehidupannya. Wah, itu mengetahui hal yang demikian ya, itu adalah sungguh-sungguh hal yang sangat menyenangkan, bukan? Kita bisa memberikan makna kepada hidup orang lain. Bukankah itu adalah suatu hal yang menyenangkan? Jadi, lemparkanlah rotimu ke air. Gitu ya, kesimpulannya ya. Oke, ayat 2. Membantu sebanyak mungkin orang. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Kalimat berikanlah bagian kepada 7, bahkan 8. Maksudnya artinya berikan semaksimal mungkin. Semampu yang bisa engkau berikan. Firman Tuhan mengingatkan, suatu kali kelak, mungkin kita berada dalam posisi yang membutuhkan karena malapetaka menimpa kita. Pada waktu itulah kita mungkin bisa bersyukur dan menyadari bahwa orang-orang yang pernah kita bantu belasan atau puluhan tahun yang lalu masih ingat dan ngambil kesempatan hal itu menjadi berkat untuk membalaskan kebaikan yang pernah kita lakukan baginya. Tak selamanya kita berada dalam keadaan jaya dan berkecukupan. Ada saatnya kita berada dalam roda kondisi yang terbawa dalam kehidupan kita. Dan Tuhan bisa memakai salah satu mungkin atau salah dua atau ketujuh-tujuhnya orang yang pernah kita tolong. Ya, ini kan ayat 2 ngomong ya. Berikanlah bagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang. Saudara, kan seringkali Alkitab mengatakan angka 7 ini adalah angka yang sempurna. Ketika Yesus mengatakan berapa kali harus mengampuni, 70 kali 7. Artinya bukan 490 kali, tetapi memang artinya adalah tidak terbatas. Jadi itu sempurna. Ya. Jadi membantu sebanyak mungkin orang. Itu yang pesan yang ingin disampaikan di ayat yang kedua ini. Ayat yang ketiga. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkan ke atas bumi. Dan bila pohon-pohon itu tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Ayat ini menunjukkan bahwa kita itu harus memiliki kemampuan untuk menilai tanda-tanda
yang berada di sekitar kita. Ngerti ya maksudnya ya? Tanda-tanda yang berada di sekitar kita. Kita harus bisa membaca situasi. Apakah situasi itu mengarah pada sesuatu yang baik, ataukah situasi itu mengarah pada sesuatu yang buruk. Kan awan-awan syarat mengandung hujan, ini kan tahu ya, hujan dicurahkan ke atas bumi. Bila pohon tumbang selatan ke utara, maka kita tahu bahwa sebelumnya itu dia terletak ada di mana. Jadi artinya ini adalah belajar untuk membaca gejala-gejala atau tanda-tanda. Karena kalau kita tidak bisa memprediksi situasi, maka yang terjadi adalah kehidupan kita bisa hancur berantakan. Hal berikutnya, berani bertindak dengan segala resiko. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Tahu ya peribahasa ini artinya ya? Karena gini ya, kalau orang mau menabur, mosone tabur itu apa sih? Ketika tabur ditiup angin, ditiup angin, itu paling boncek no itu. Ya toh? Ini orang enak-enak mau nabur, sing ditabur, ditiup angin terus itu. Terus yang berikutnya, siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Lah wis susah-susah mau menuai, terus lihat awan, kok main hujan. Terus kalau misalnya hujan, waktu menuai kan tak karu-karuan nanti ini. Nah, ini adalah peribahasa yang artinya, kalau kita fokus pada hal negatif terus, maka kita tidak akan pernah berbuat suatu apapun selain tunggu-tunggu saja. Gitu. Jadi artinya, pelajarannya gini ya, kita perlu memiliki sikap mengambil resiko yang terkalkulasi dengan cara yang terbaik. Karena if we do not have the calculation ratio, kalkulasi yang rasio yang terkalkulasi ya, resiko yang terkalkulasi. Jadi calculation risk maksudnya, calculation risk. Maka yang terjadi adalah kita akan tidak kemana-mana. Kita tidak akan berjalan kemana-mana. Karena itu setiap orang itu mesti harus berani melangkah ke depan. Step forward. Harus melangkah ke depan. Jangan pernah melangkah ke belakang, kiri kanan. Melangkah ke depan. Ya, berani bertindak dengan segala macam resiko. 5 pekerjaan Tuhan yang tersembunyi. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin. Jalan angin, kau nggak tahu ya. Pokoknya yang tahu kerosok ada tiup angin. Tapi setelah itu angin itu kemana, kita nggak tahu. Betul ya? Terus itu tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Engkau tidak dapat melihatnya kan. Artinya tuh gini ya. Sesuatu yang tampaknya tuh Tuhan diem saja ya. Kayak tulang-tulang dalam rahim, jalan angin itu kan kelihatannya kita nggak tahu kemana. Kelihatannya nggak ada. Tapi nyatanya itu ada. Nah, bukan berarti Tuhan itu tak berbuat sesuatu. Jadi artinya kalau kita tidak merasakan apapun, itu bukan berarti Tuhan tidak berbuat sesuatu. Hanya saja kita yang kurang sensitif dalam mendeteksi atau mengenali pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan baik-baik ya. Ayat terakhir, ayat 5 ini ngomong ini. Demikianlah juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Tidak semuanya pekerjaan Tuhan itu bisa kita rasakan. Terkadang Tuhan bekerja dengan cara yang sangat misterius, yang tidak kita terpahami, bahkan tidak pernah merasakan. Kita tidak pernah merasakan. Tapi tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Luar biasa ya. Oke, hal berikutnya, rajin bekerja dan memberikan hasil yang baik. Saudara ayat 6 ini ngomong gini ya. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Betul. Ayat 6 ini sedang berbicara tentang bekerja keras. Dari pagi hari sampai petang hari terus kerja. Sudahkah kita kerja keras hari ini? Nah, jikalau kita tidak bekerja keras, maka gini ya. Saudara kalau tidak bekerja keras dari pagi sampai petang, katakanlah kerjanya cuma siang sampai petang. Berarti waktu yang saudara gunakan itu lebih sedikit daripada orang yang menggunakan waktu dari pagi sampai petang. Betul ya? Nah, bedanya tuh gini ya. Frekuensi kita untuk mencoba alternatif-alternatif solusi atau aktivitas itu tambah sedikit kalau kita memulainya tuh di siang hari.
Itulah sebabnya dikatakan ini, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Engkau tidak mengetahui toh, apakah cara ini akan berhasil atau tidak. Kalau misalkan, dari pagi sampai petang, Anda punya 10 macam cara yang bisa Anda gunakan, daripada orang yang bangunnya siang dan kerjanya cuma siang sampai petang saja. Mungkin dia punya 5 cara. Nah, kalau dari 10 macam cara untuk menghasilkan sesuatu, Anda bisa tahu toh, oh yang terbaik yang mana. Semakin banyak alternatif, semakin Anda tahu ini kelemahan dan kelebihannya apa. Tapi kalau semakin sedikit aktivitas atau alternatif, maka kita tidak akan mengetahui. Kalaupun mengetahui, pengetahuan kita terbatas. Itulah sebabnya perlu dilakukan kegiatan yang berulang-ulang atau berbeda-beda untuk mengetahui cara mana yang paling baik. Itulah sebabnya. Kenapa kok ada frase gini? Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu akan berhasil. Engkau tidak akan mengetahui kalau engkau tidak mencoba. Betul ya? Nah, semakin giat Anda mencoba, maka semakin Anda tahu cara mana yang paling efektif yang perlu digunakan untuk usaha Anda. Oke, gitu ya. Hidup dalam terang firman Tuhan. Terang itu menyenangkan. Dan melihat matahari itu baik bagi mata. Jadi jangan pernah kita hidup dalam kegelapan. Jangan pernah kita mencintai kegelapan. Karena dengan mencintai kegelapan, maka kita akan menjauh dari terang yang sejati. Hidup dalam terang akan membuat kita menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Sehingga kita bisa berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Jadi terang itu menyenangkan. Jangan pernah hidup dalam gelap. Karena kalau kita hidup dalam gelap, berarti kita menjauhi terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Ayat 8. Memaknai setiap peristiwa dalam kehidupan ini. Kita harus benar-benar bisa mengambil makna positif dari setiap kejadian buruk yang kita alami. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara, ini ada 2 ayat penghiburan yang luar biasa. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara perhatikan rancangan-rancangan Tuhan. Saudara juga jangan kecewa kalau rancangan saudara itu tidak terlaksana. Kenapa kok tidak perlu kecewa? Padahal kalau kita tidak terpenuhi rencana kita, kita kan kecewa. Yesaya 55 ayat 89 berkatakan gini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, seperti inilah tingginya Tuhan, rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan, daripada yang mampu kita pikirkan. Saudara, belajarlah untuk memaknai setiap peristiwa di kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kegagalan kita untuk memaknai setiap peristiwa hidup ini akan membuat sukacita kita akan menjadi terampas. Karena kita gagal paham atas apa yang Tuhan kehendaki melalui peristiwa buruk yang mungkin saja harus kita lalui. Oke, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.